Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Dari Tanah Jawa Lagi. Sosok Satrio Piningit pengganti Jokowi mulai terungkap. Kehadiran sosok Satrio Piningit masih menjadi pertanyaan banyak orang. Lalu, siapakah dirinya? Kapan ia akan hadir di negeri tercinta ini? Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan Satrio Piningit akan muncul di tanah Jawa dengan membawa sebuah misi berbagai moral dan kehidupan manusia. Saat Indonesia mengalami kemerosotan di titik nol, maka akan terjadi zaman kolobendu yang mencapai puncaknya. Lantas, siapakah Satrio Piningit yang dimaksud tersebut? Ditandai dengan banyaknya musibah seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, banjir besar, bencana wabah, dan lain sebagainya. Selain itu, juga terjadi kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu mulai merajalela. Ronggo Warsito menjelaskan bahwa Satrio Piningit adalah sosok anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ciri-ciri Satrio Piningit adalah berbadan manusia berparas seperti Bathara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Paras dari Satrio Piningit itu seperti Bathara Kresna, serta berwatak keras, tegas seperti Baladewa. Sedangkan senjata Trisula Weda memiliki arti 3 karakter yang melambangkan kebajikan. Apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 jadi 1 sehingga berakhlak mulia. Satrio Piningit dikenal sebagai figur sakti mandraguna tanpa aji-aji. Sementara dalam bait bersenjata Trisula Weda memiliki arti sebagai 3 karakter yang melambangkan kebajikan, yakni ilmu, amal, dan iman. Sosok Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang merangkum 3 kepemimpinan, yakni yang pertama, Satrio Bayangkara. Satrio Bayangkara adalah sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan politiknya, dan mengayomi. Yang kedua, Satrio Pinandito. Satrio Pinandito merupakan sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan mengemban amanah. Dan yang ketiga, Satrio Raja. Satrio Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara demi kekuasaan. Ronggo Warsito juga menyebutkan 7 orang yang masuk ke dalam Ratu Adil atau Satrio Piningit, yakni 1. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, 2. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, 3. Satrio Jinumput Sumelo Atur, 4. Satrio Lelono Topong Rame, 5. Satrio Piningit Hamong Tuwuh, 6. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, dan yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Ronggo Warsito merupakan sosok pujangga yang lahir di tanah Jawa pada 15 Maret 1802. Ronggo Warsito terkenal dengan salah satu karya besarnya, Serat Kolothido. Kegemaran membacanya juga didapatkan dari kakeknya yang merupakan pujangga Surakarta.
Ramalan Ronggowarsito merupakan salah satu ramalan Jawa kuno. Ramalan ini hanya bersifat literasi dan menambah khasanah sastra di Nusantara, sehingga tidak bisa dipercaya 100%. Dalam ramalan Ronggowarsito menceritakan 7 satrio piningit yang akan datang kemudian hari dan memimpin bekas wilayah Majapahit. Berikut 7 satrio piningit sebagaimana disebutkan dalam ramalan Ronggowarsito. Yang pertama, satrio piningit Kinunjoro Murwo Kuncoro. Kinunjoro artinya dipenjara, sedangkan Murwo Kuncoro memiliki arti tersohor ke seluruh penjuru jagat. Digambarkan dalam ramalan Ronggowarsito, sosok pemimpin ini bisa membebaskan negeri dari penjajahan. Selain itu, namanya juga dikenal ke seluruh penjuru dunia. Insinyur Soekarno sering ditafsirkan sebagai satrio piningit ini sebab sebagai bapak proklamator dan pernah dipenjara. Yang kedua, satrio piningit Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti artinya kaya dan wibawa artinya berwibawa. Menurut ramalan Ronggowarsito, pemimpin ini memiliki harta yang berlimpah dan wibawa besar sehingga ditakuti banyak orang. Kesandung Kesampar sendiri dikaitkan dengan kecurigaan dan kesalahan. Presiden Soeharto sering ditafsirkan sebagai satrio piningit ini karena cerminan pemerintahannya di Orde Baru. Yang ketiga, satrio piningit Cinumput Sumelo Atur. Cinumput memiliki arti diambil. Pemimpin ini digambarkan sebagai sosok yang diambil untuk sekedar mengisi kekosongan kekuasaan, yaitu Presiden B.J. Habibie yang ditafsirkan sebagai satrio piningit ketiga ini. Yang keempat, satrio piningit Lelono Topongrame. Lelono artinya berkelana, sedangkan Topongrame artinya tidak ramai atau tidak banyak isu dalam pemerintahannya. Sosok satrio piningit keempat ini ditafsirkan sebagai Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kelima, satrio piningit Hamungtuwuh. Sosok satrio piningit satu ini dikenal sebagai pemimpin yang membawa dari garis keturunannya atau Hamungtuwuh. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Presiden Megawati yang merupakan keturunan Presiden Soekarno. Yang keenam, satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Pambukaning Gapuro artinya sang pembuka gerbang. Satrio piningit keenam ini ditafsirkan sebagai sosok yang merintis karir dari bawah. Tokoh satria keenam ini ditafsirkan sebagai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi. Dan yang ketujuh, satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Satria ketujuh ini merupakan sosok pemimpin yang religius dan mendasarkan tindakannya atas wahyu Allah atau sinisihan wahyu. Dipercaya satrio piningit ketujuh ini akan membawa Indonesia menuju negara yang gemah ripah loh jinawi. Sebaiknya semua turut berdoa agar pemimpin Indonesia kelak bisa membawa negara ke arah yang lebih baik. Demikianlah penjelasan dari kami tentang dari tanah Jawa lagi, sosok satrio piningit pengganti Jokowi mulai terungkap. Terima kasih sudah menyimak uraian dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.